Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat mengikuti ibadah sore tanggal 31 Januari 2021. Mari kita mempersiapkan diri kita dan roh kita untuk memberikan ibadah yang terbaik bagi Tuhan dimanapun kita berada. Saya ingin memberitahu bahwa kegiatan gereja kita berlangsung seperti biasa. Hari Rabu ada jam doa, jam 6.30 malam, lalu disiarkan dengan langsung dari YouTube kita. Lalu hari Sabtu Persekutuan Kaum Muda Remaja Baptis Getsemani mengadakan persekutuan via Zoom jam 7 malam. Dan hari Minggu ada kelas-kelas sekolah minggu dari asuhan sampai dengan dewasa itu memakai link Zoom, jadi mari setiap murid meminta linknya kepada gurunya. Sedangkan kelas dewasa pria wanita senior menggunakan pengajaran Alkitab di sekolah minggu via YouTube. Jadi bisa mengikuti bersama-sama pembelajaran Alkitab kita di sekolah minggu jam 7.45. Kebaktian jam 9 pagi dan jam 5 sore. Kita bisa juga beribadah bersama-sama selama masa pandemi penyakit ini. Via YouTube juga kita bisa mengikutinya. Jadi tetaplah setia dalam beribadah kepada Tuhan dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja Baptis Getsemani Jakarta. Saya ingin mengingatkan juga bahwa di masa pandemi seperti sekarang, tetaplah kita mengenakan masker dimanapun kita berada dan juga face shield, khususnya ketika kita keluar dari rumah untuk bertemu atau berada di suatu tempat yang lain. Jangan lupa juga untuk sering membasuh tangan dan tubuh kita di setiap kesempatan kita melakukannya, khususnya ketika kita pulang ke rumah. Lalu jagalah jarak satu sama lain dan hindari kerumunan-kerumunan supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta selama minggu yang kedua dari Januari sampai minggu terakhir kebaktian kita, itu sudah disepakati bahwa setiap petugas yang ambil bagian dalam pelayanan sudah di rapid test plus swab antigen. Bahkan ada juga yang di PCR, swab PCR. Jadi untuk menjaga kesehatan kita semua, gereja melakukan hal itu bagi setiap petugas supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan yaitu Bapak Dodi Wijaya dan Ibu Rosyanti Febriasi tanggal 5 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita akan bersaat teduh sejenak. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti, meskipun tidak secara fisik kita ketemu, tetapi kita tetap bisa berbakti bersama-sama di minggu terakhir di bulan Januari ini, tanggal 31 Januari 2021. Dan kita mau menaikkan pujian, saya undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan pujian Raja Kekal Pimpinlah. Pimpinlah terus maju ke depan di medan laga kaca, Tuhan perlindungan.
kesucian membawa perdamaian kekal, bukan dengan senjata paksaan atau perang, melainkan dengan kasih kerajaan menang. Ayat ketiga. Raja kekal pimpinlah kami takkan gentar, sepanjang perjalanan sinarmu memancar, salibmu jadi suri terang kehidupan, menuju surga maka pimpinlah oh Tuhan. Panggilan berbakti pada sore hari ini diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita akan berdoa menyerahkan kebaktian sore hari ini kepada Tuhan Yesus kita. Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, Engkau sudah menolong kami, memimpin kami, selalu memberkati kami. Terima kasih ya Yesus, dan saat ini kami berkumpul bersama meskipun di lain tempat, tetapi Engkau menolong kami untuk bisa berbakti bersama-sama. Kiranya Engkau akan terus menolong kami ya Bapa untuk terus memuliakan nama-Mu, mengucap syukur dan selalu hidup di dalam Engkau, mentaati firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan Bapak Immanuel Topan yang nanti akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau akan memberkati, dan kami serahkan juga setiap petugas yang sudah ditunjuk, sudah dipercayakan,
Biarlah Engkau akan berikan hikmat dan juga Engkau akan menyertai kami semuanya yang bertugas. Kami serahkan juga ya Bapa seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan juga setiap kondisi mereka. Biarlah Engkau akan menolong mereka jikalau ada yang sakit, Engkau akan menyembuhkan dan biarlah kami setiap jemaat-Mu boleh tetap setia kepada Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, meskipun kami tidak dapat berbakti, beribadah di gereja-Mu, di gedung gereja-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali dan saat ini kita akan menaikkan lagu tema yang terakhir di minggu terakhir, masih tetap janji Tuhan. Ya dan amin ya, janji Tuhan kita tidak pernah berubah. Dan kita akan menyanyikan lagu ini. Kita akan menaikkan ayat 1 dan 4 saja. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan tinggal tetap terus. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Ayat 4. Terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Amin ya. Sore hari ini ada pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Saudari Grace Wijaya dan Saudara Bagus. Waktu dan tempat dipersilakan. Search my future beneath through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's
it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could earn how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Terima kasih untuk pujian yang sangat indah dari Saudari Grace dan Bagus. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan, dan saat ini kita akan menaikkan pujian untuk persiapan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Immanuel Taupan. Kita akan menaikkan pujian Ku Percaya Pada Yesus. Ayat 1 dan 4 kita akan naikkan pujian ini. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambah. Ayat keempat. Yesus, sahabatku yang ku serah di sisimu, kau besertaku selamanya hingga tiba ajalku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini, di mana kami boleh kembali ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah sore hari ini. Kami sudah menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan sekarang waktunya bagi kami untuk diam di hadapan-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah, dan kami boleh terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Tuhan atas hidup kami, yang tetap memegang kendali di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Hari ini tanggal 31 Januari tahun 2021. Sudah 31 hari kita menjalani hidup kita di tahun 2021, dan masih 11 bulan lagi kita akan menjalani hidup kita langkah demi langkah untuk menjalani hidup kita di tahun 2021. Kita berdoa supaya Tuhan tetap menolong kita. Walau apapun yang terjadi dengan kehidupan kita besok, minggu depan, bulan depan, bahkan sampai akhir tahun, biarlah kiranya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah harapan kita satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Dalam kehidupan ini, kita harus memiliki pengharapan. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang pada sore hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setiap orang membutuhkan pengharapan. Apalagi di zaman saat ini, kita harus memiliki pengharapan dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang sedang terjadi, banyak hal yang sedang melanda dunia, mengguncang dunia dengan berbagai-bagai tantangan. Dan itu juga dialami oleh orang-orang percaya, karena kita merupakan bagian dari dunia ini. Dalam menghadapi kesulitan hidup atau masalah, maka yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan harapan, atau jangan sampai kita berputus asa oleh karena kesulitan-kesulitan yang kita alami. Karena orang yang mengalami putus asa, kehilangan pengharapan, maka dapat dipastikan bahwa orang itu akan sulit untuk bangkit dari keterpurukan masalah yang sedang ia alami. Ketika kita menghadapi masalah, asalkan kita memiliki secercah harapan, maka kita mungkin bisa dapat bangkit kembali untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dalam ayat firman Tuhan pada sore hari ini dari Roma pasal 15 ayat 13, yang merupakan doa dari Rasul Paulus bagi jemaat di Roma. Dan kita tahu bahwa kota Roma adalah merupakan sebuah kota di mana di kota itulah banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus mati syahid
atau mati oleh karena penderitaan, penganiayaan yang mereka alami akibat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai konsekuensinya mereka harus dihukum mati. Dan karena itu melalui kitab Roma ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan di mana Paulus menuliskan kepada jemaat itu supaya mereka tetap memiliki pengharapan, supaya mereka tetap kuat menghadapi setiap persoalan itu, agar mereka tidak mundur, tidak kecewa karena setiap persoalan-persoalan yang mereka alami. Tema hari ini adalah melangkah dalam pengharapan kepada Allah. Bagian yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa untuk melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pengharapan itu. Dalam ayat ini sangat jelas, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui siapakah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita berbicara tentang sumber, maka kita akan berbicara tentang asal muasal, awal, dan sumber itu haruslah dapat diandalkan, tidak boleh berubah, harus bersifat kekal, haruslah terus menerus, tidak hanya pada suatu waktu saja, tetapi dia haruslah menjadi pengharapan di mana kita menaruh pengharapan kita itu akan terus menerus seumur hidup kita. Dan pengharapan seperti itu hanyalah kita dapati di dalam Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu, yang daripadanya lah segala sesuatu itu berasal. Dan kalau Allah yang menjadi pengharapan kita, maka kita akan menjadi tenang karena Allah tidak pernah berubah. Dia dapat diandalkan, dialah pegangan hidup kita. Semua yang ada di dunia ini dapat berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Karena dia kekal adanya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Maka adalah sangat tepat bagi kita apabila kita sebagai orang-orang percaya menaruh harapan kita hanya di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah berubah itu. Kasih-Nya kekal sejak penciptaan sampai akhir. Semuanya berubah tetapi dia tetap kekal adanya. Dia tetap ada. Karena dia adalah Allah. Dengan iman kita dapat percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Meskipun kita belum menerima, meskipun kita belum melihat apa yang kita harapkan daripadanya, tetapi kita harus percaya bahwa harapan kita kepadanya tidak pernah sia-sia, karena dia adalah Allah. Meskipun ada kalanya pengharapan kita kepadanya belum membuahkan hasil, artinya kita belum menerima apa yang kita harapkan. Ketika kita berdoa, kita harus menunggu, tapi kita harus tetap percaya kepada Dia. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh kecewa, atau kita tidak boleh meragukan kasih-Nya, kuasa-Nya, karena Ia adalah Allah yang dapat dipercaya. Ia tidak pernah mengingkari janji-Nya. Kalau kita tekun membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan tahu bagaimana kuasa kasih-Nya, bagaimana janji-janjinya itu selalu ditepati. Tidak pernah satu janjinya itu tidak ditepati.
Memang ada beberapa bagian yang belum ditepati karena belum waktunya. Tetapi nanti pada masanya, yaitu pada masa kekekalan, firman-Nya itu akan digenapi. Karena semuanya yang ada di dalam Alkitab adalah kebenaran. Dan kalau kita memegang janji-janji itu, kita tidak akan pernah kecewa. Maka itu kita senantiasa diajarkan, kita senantiasa dimotivasi oleh gereja. Gembala sidang selalu mengajarkan kita, memotivasi kita. Baca firman Tuhan, karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita selalu dikuatkan. Apalagi pada masa-masa seperti ini, alangkah baiknya kita harus selalu bercermin, kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita dikuatkan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita akan diombang-ambingkan dengan hal-hal yang menyesatkan. Apalagi sosial media, tulisan-tulisan yang kecenderungannya itu adalah untuk melemahkan, bahkan cenderung untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Maka bacalah firman Tuhan secara tertib. Setiap tahun kita harus menyelesaikannya. Dan dengan demikian kita selalu dikuatkan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat dipegang. Yang berikut, bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, iman timbul dari mana? Bukan dari tulisan-tulisan, bukan dari buku-buku yang hebat sekalipun. Tetapi iman selalu timbul dari firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan, iman kita disempurnakan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan itu akan semakin mengokohkan iman kita. Bahwa apapun berita-berita yang datang silih berganti, tidak akan pernah membuat kita untuk meragukan kebenaran firman Allah. Karena ketika kita membaca Alkitab, itulah Allah yang berbicara kepada kita. Sehingga akan senantiasa menguatkan iman kita. Hal yang kedua, bila kita ingin melangkah dalam pengharapan kita kepada Allah, hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah bahwa pengharapan itu akan tumbuh di masa-masa sukar. Betul. Dalam sejarah kehidupan orang-orang percaya, tokoh-tokoh iman, mereka baru dikatakan sebagai tokoh iman, teladan iman. Dalam Ibrani dikisahkan dalam pasal 11, bahwa tokoh-tokoh iman itu mereka dapat mengenakan diri sebagai tokoh iman, teladan iman, karena mereka telah melewati berbagai tantangan hidup, ujian hidup, bahkan mereka sampai menyerahkan nyawanya karena menaruh iman dan harapannya kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus melewati berbagai rintangan kehidupan, tetapi iman mereka tetap bertumbuh. Sejarah gereja membuktikan bahwa iman orang percaya semakin ditindas, maka iman itu semakin kuat. Bahkan darah-darah orang martir itulah merupakan benih-benih gereja. Karena itu kita tidak boleh pantang terhadap setiap persoalan-persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Jadikan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa dalam segala kesulitan yang saya alami pun, saya mau tetap setia kepadamu. Bagaimana kita dapat melihat bahwa Abraham, contoh dalam dalam Roma dikatakan bahwa Abraham justru ketika tidak mungkin lagi untuk berharap mendapatkan anak
karena usianya telah tua, tetapi ia berharap kepada Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, dalam Roma 4 ayat 8. Jadi di tengah-tengah menanggung derita aniaya, justru orang percaya menjadi tekun, teruji dan tumbuh dalam pengharapan. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, tidak berarti menjadi jaminan bahwa kita akan bebas dari setiap persoalan kehidupan. Sakit, penyakit, kekurangan, dan berbagai macam hal. Atau mungkin juga ketika kita bekerja, atau juga usaha-usaha kita, pasti kadangkala mengalami kemerosotan. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena disitulah kita sedang diuji oleh Tuhan. Tentang bagaimana kesetiaan dan bagaimana kita taat kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Dan kalau kita sudah tahan uji, maka itu akan menimbulkan pengharapan yang luar biasa. Saat kita mengalami pergumulan-pergumulan dan kita dapat melewati, kita akan tahu bahwa Allahku itu penolongku. Allahku tidak pernah meninggalkan aku karena dari pengalaman-pengalaman itu. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhanku berkuasa? Kalau kita tidak mengalami persoalan, di dalam persoalan itu kalau kita melihat bahwa kasih Bapa itu selalu dekat dan Dia siap untuk menolong kita kalau kita berharap kepadanya. Karena pengharapan muncul di saat kesukaran dan kesulitan, maka Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita bermegah atas pengharapan kita karena kita dianggap layak menderita bagi Dia dan Kristus yang telah terlebih dahulu mati bagi kita. Oleh karena itu adalah merupakan sebuah kehormatan bagi kita apabila kita menderita karena iman kita kepada Tuhan. Ya, mungkin saat ini kita tidak mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Tapi kita mendengar betapa sulitnya dan susahnya saudara-saudara seiman kita yang mungkin di belahan dunia lain. Mereka sangat sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ketika mereka secara terang-terangan berbakti, mereka akan dianiaya. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa orang yang setia sampai akhir, merekalah yang berhak untuk mendapatkan hadiah mahkota dari Tuhan. Iya. Lalu hal yang ketiga, apabila kita ingin melangkah dalam pengharapan kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita melimpah-limpah dalam berbagai pengharapan. Ya, bagaimana kita dapat memperoleh pengharapan itu? Kita adalah manusia yang lemah. Kita bahkan kadangkala tidak dapat menjangkau Allah oleh karena kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita dapat memperoleh pengharapan kita bukan karena kita bisa atau kita hebat, melainkan itu semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong bagi kita. Itulah sebabnya kita harus selalu berdoa, minta biarlah kiranya hidup kita setiap waktu
setiap saat dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus, supaya dalam setiap kesulitan kita mendapatkan pertolongan. Bukankah Roh Kudus itu tugasnya adalah penolong, yang menguatkan, yang mengajarkan, yang mengingatkan, dan Dia setia untuk membimbing kita. Kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus, maka Dia akan setia untuk menolong kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan Allah. Karena kasih karunia Allah yang ada di dalam diri kita memenuhi kita melalui kuasa Roh Kudus, maka kita mempunyai kekuatan untuk berharap kepada Allah di tengah-tengah himpitan masalah yang kita alami. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, firman Tuhan, Paulus berkata bahwa Roh Kudus Dialah yang mengucapkan kata-kata yang ada dalam hati kita kepada Allah. Ya, memang untuk itulah Dia datang. Karena itu dalam hidup ini berdoalah supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus. Janganlah kita menganggap bahwa kita hebat, kita bisa mengatasi setiap persoalan. Mungkin kita bisa, tetapi kita akan mengalami masalah karena kita terbatas. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan memperoleh pertolongan yang terbaik. Karena pertolongan Tuhan itu senantiasa membawa sukacita, membawa penyelesaian yang menggembirakan, yang membahagiakan, karena pertolongannya itulah yang terbaik. Satu-satunya yang dapat memberikan jaminan bahwa dalam kesusahan hidup, sehebat apapun kita dapat melewatinya adalah karena Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita. Roh Kudus itulah yang terus mendorong kita, terus membimbing kita agar kita tidak menjadi lemah, agar kita tidak menjadi mundur ketika kita mengalami masalah. Roh Kudus itulah yang menolong kita, ayo terus maju. Aku menyertai engkau. Hiduplah senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus di masa-masa seperti ini. Ini sangat penting bagi kita. Iman kita mungkin bisa diperlemah oleh situasi. Tetapi kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Jangan lengah. Jangan mau dijauhkan kehidupan kita dari Tuhan. Mungkin ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Karena ini adalah harapan kita. Karena dalam firman Tuhan kita menemukan Allah yang terus menyertai kita, yang terus akan menguatkan kita sehingga kita akan tetap kuat menjalani hidup kita. Sebab Dia adalah Allah kita yang akan menolong kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia akan selalu di dekat kita. Dan karena itu, marilah kita melangkahkan hidup kita dengan penuh pengharapan. Hanya satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita akan kecewa apabila kita menaruh harapan kita kepada yang lain. Tetapi dalam Yesus Kristus kita akan mendapatkan kelegaan dan pertolongan yang sempurna karena Dia adalah Allah yang memiliki hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan. Bahwa yang membuat kami melangkahkan hidup kami sampai saat ini adalah karena Roh Kudus yang membimbing kami. Perjalanan hidup kami dalam menjalani tahun 2021 ini masih jauh ke depan.
Kami sebagai manusia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami hanya menaruh harapan, iman dan harapan kami hanya di dalam Engkau. Dan kami ingin berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuntun langkah hidup kami hari demi hari, supaya kami akan tetap setia kepadamu, walau apapun yang terjadi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebagai orang yang penuh pengharapan kepada Allah, kita akan hidup menurut iman kita kepada Kristus, dan kita akan hidup bagi Dia. Kita akan nyanyikan pujian, Kusuka Hidup Bagimu, nyanyian pujian nomor 140, ayat yang pertama, ref, ayat 2, 3, kemudian ref. Saya undang kita semua dimanapun kita berada untuk bangkit berdiri, menyanyikan pujian, Kusuka Hidup Bagimu. Segenap hidup dan kasihku, ya ku serahkan padamu. Semoga ku tetap teguh, juru selamatku. Ku sukai bagimu, sangat besarlah kirangku. Ku sukai hidup bagimu, juru selamatku. Ku yakin kau menerimaku, karena kau mati bagiku, dan ku percaya padamu, juru selamatku. Sengsaramu di Golgota membebaskan selamanya. Ku serahkan diriku segera, juru selamatku. Ku sukai hidup bagimu, sangat besarlah kirangku. Sukai hidup bagimu, juru selamatku. Panggilan memberi. Tuhan telah memberkati kita dengan limpahnya, maka marilah kita mengembalikan kepada Tuhan berkat yang telah kita terima dalam hidup kita dengan memberikan persembahan kita, dengan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita dengan mentransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan dan doa penggembalaan. Setelah itu kita menyanyikan lagu doksologi kita, kemuliaan bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan yang terakhir di dalam ibadah kita. Haleluya 12 kali. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya menjalani hidup dari sehari ke sehari.
Terima kasih untuk segala berkat yang Bapa berikan bagi kami, dan kami ingin mengembalikan dalam persembahan yang terbaik dan persepuluhan yang jujur dan benar di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa supaya Engkau menyertai kehidupan kami dan keluarga, memberkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan, dan juga memberikan masa depan yang terbaik bagi keluarga kami. Menyerahkan juga gereja ke dalam pemeliharaan Bapa yang sempurna, dan secara khusus berdoa supaya gereja-gereja bahkan di seluruh dunia dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ada banyak orang, ada banyak gereja menerima berkat dari setiap gereja Tuhan. Dan secara khusus berdoa bagi gereja Baptis Getsemani, anggota gereja yang sedang dalam pergumulan, Bapaklah yang memberikan jalan keluar bagi mereka, kekuatan penghiburan, supaya mereka dapat menjalani pergumulan itu bersama dengan Kristus. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapa yang baik, menyerahkan para ibu yang sedang mengandung ke dalam pemeliharaan Bapa, kekuatan penghiburan dan kasih karunia Tuhan mereka terima. Berdoa secara khusus bagi Ibu Ayu Bira, Ibu Dina Siha Saleh, Ibu Hapsari Amalo, berikanlah mereka sukacita dalam masa mengandung, dan lindungilah setiap bayi dalam kandungan dengan kuasa Tuhan. Bapa yang baik, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat gereja Baptis Getsemani kepadamu, karena Tuhanlah yang menjadi gembala yang baik bagi mereka. Menyerahkan untuk bangsa dan negara ke dalam pemeliharaan Tuhan. Tolong lindungi kami dari segala yang jahat, dan berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa, mereka melakukan tugasnya dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan, supaya mereka menjadi contoh saksi yang baik bagaimana pemerintah harusnya bekerja. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya pandemi penyakit ini boleh segera berakhir di seluruh dunia. Tuhan memberikan kesehatan, dan kami berdoa untuk setiap orang yang sudah divaksin, dan setiap vaksin yang akan terus nanti diberikan kepada setiap orang akan dipakai menjadi cara Tuhan untuk memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, sehatkanlah semua yang sakit dan lindungilah semua yang sehat. Dalam tangan-Mu lah hamba menyerahkan. Dan kembali hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan Tuhan berlaku atasnya. Mereka bertumbuh terus di dalam Kristus, dan mereka diberkati secara jasmani. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Tuhan memberkati kita semua.